Merancang kuesioner. Yang pertama, kita harus menetapkan informasi yang diketahui. Selanjutnya, jenis kuesioner dan metode administrasinya. Jadi kita harus menentukan jenis kuesionernya. Kemudian tahapannya nanti saat kita mau mengambil data tersebut gitu. Entah on the spot atau kita kirim lewat surel ya, lewat pos atau lewat email, by email kayak gitu. Kemudian isi dari masing-masing pertanyaan. Ini harus kita mantapkan untuk membuat pertanyaannya itu ya tidak jauh dari variabel yang kita angkat. Kemudian banyak responden atas setiap pertanyaan. Kalau ini saya rasa tidak susah karena kita sudah mensampelkan responden, jadi nantinya tinggal turun ke lapangan saja. Selanjutnya kata-kata yang digunakan untuk setiap pertanyaan. Ini sangat penting sebab balik lagi singkat, padat dan jelas. Jadi agar tidak membingungkan responden saat menjawab. Kemudian yang keenam, mengurutkan pertanyaan. Jadi pertanyaan wajib urut ya. Kayak tadi, usahakan yang paling penting di depan gitu. Dan sesuai dengan subvariabel yang sudah kita tentukan. Selanjutnya kita harus melihat karakteristik fisik kuesioner sendiri. Jadi usahakan kalau menulis yang normal saja pakai Times New Roman fontnya 12. Jadi tidak perlu tulisan yang dibuat-buat kayak gitu. Jadi karakteristik fisik kuesioner itu meliputi seperti itu. Jenis tulisan, kemudian bobot, bukan bobot ya apa ya, bahasa yang digunakan seperti itu bisa menarik si responden. Yang kedelapan, uji kembali langkah 1 sampai 7 dan lakukan perubahan jika perlu sebab akan melewati validitas reliabilitas ya. Kemudian yang 9, lakukan uji awal atas kuesioner dan lakukan perubahan jika perlu gitu. Ini juga masuk di reliabilitas validitas juga. Oke, ini terkait menguji kuesioner, menyusun kuesioner. Silakan teman-teman jika ada yang ditanyakan terkait penyusunan kuesioner. Silakan. Yuk, ada yang ditanyakan terkait penyusunan kuesioner? Silakan ditanyakan. Yang belum menyalakan videonya, silakan dinyalakan videonya biar saya tahu siapa yang memang datang atau ditinggal tidur ya. Silakan teman-teman. Silakan bertanya mulai dari hal yang simpel, tidak apa-apa. Jadi seenggaknya apa yang saya sampaikan bisa nyampe ke kalian. Kalau dengan adanya pertanyaan ya. Yuk, silakan. Silakan, saya tunggu. Jadi diam itu belum tentu paham, tapi kadang yang diam itu bingung. Gitu ya. Nah, saya ini mau tanya, mau tahu kalian sudah paham atau masih bingung? Yuk, silakan. Yang mau bertanya terkait kuesioner. Mau dikaitkan dengan materi sebelumnya, silakan, enggak apa-apa. Yuk, silakan. Jadi kalau datang kuliah itu enggak cuma datang tok ya, tapi usahakan ada umpan baliknya dari kalian. Kalau hanya mendengarkan semua orang bisa. Karena memang bertanya itu yang susah.
menimbulkan satu pertanyaan itu yang susah. Yuk, silakan teman-teman. Saya mau bertanya, Bu. Silakan, Indru. Bu, kalau misalnya dalam pembuatan kuesioner, Bu, apa kita bisa menggunakan pertanyaan terbuka dan tertutup satu kali dalam satu kuesioner atau tidak boleh? Oke, pertanyaan yang bagus, Andrew. Ya, jadi kalau pembuatan kuesioner, usahakan menentukan salah satu kayak gitu. Kenapa? Karena ini terkait dengan rancangan penelitian kalian nantinya. Nah, rancangan penelitian sendiri ini biasanya tertulis di bab 3 penelitianmu saat kamu membuat proposal penelitian. Kenapa ditulis di awal, di bab 3 di awal, poin pertama? Sebab yaitu nantinya kalau kalian misalkan membuat kuesioner, itu juga akan jelas ya, kalau rancangan penelitiannya misalkan kuantitatif, jenis penelitiannya deskriptif. Pasti untuk kuesionernya akan tertutup. Kayak gitu normalnya. Tapi kalau misalkan kalian pakai kualitatif, itu biasanya pakai yang terbuka. Nah, kemungkinan kalau untuk yang aplikasi pengambilan datanya, ini yang kita pakai yang tertutup ya. Tapi pelaksanaan pengambilannya kita bisa semi terbuka gitu ya. Jadi kadang kan tadi saya sempat cerita, kadang saat kita melaksanakan penelitian ngambil data pakai teknik wawancara tersebut, kuesioner pakai teknik kuesioner, itu ada orang yang tidak mau membaca, dia maunya dibacakan. Jadi misalkan, oke, baik Pak Bu, saya bacakan, nanti Bapak sama Ibu tinggal tinggal milih jawabannya apa kayak gitu. Jadi misalkan bagaimana sih pendapat bagaimana efektivitas jalan trotoar untuk pejalan kaki ini untuk Bapak atau Ibu efektif atau tidaknya, itu jawabannya misalkan puas, tidak puas, dan seterusnya itu ya. Nah, misalkan kita bacakan, nanti beliaunya tinggal memilih kayak gitu. Mungkin lebih di cara pengambilannya itu yang semi untuk terbuka. Soalnya kadang orang malas membaca, akhirnya dia nggak mau ngisi kuesioner kita. Jadi daripada tidak didapat untuk respondennya untuk mau ngisi, jadi mau nggak mau kita harus ngalahin, kita yang membacakan. Oke, untuk teman-teman yang lain silakan. Ada lagi selain Andrew? Yuk, teman-teman. Ayo. Silakan. Oke, baik. Jika tidak ada yang ditanyakan, nanti silakan teman-teman lihat tugasnya ya. Jadi di tugasnya nanti kan kalian akan membuat resume terkait menyusun kuesioner. Silakan nanti kalian perjelas gimana sih maksud saya terkait variabel tadi. Jadi variabel kalian buat turunannya subvariabel, kemudian kalian buat contoh terkait soal-soalnya. Pertanyaan yang diajukan, bukan soal, tapi pertanyaan diajukan. Jadi rule-nya nanti kalian akan dapat gitu. Jadi nggak cuma dengarkan ocehan saya, celotehan saya, tapi kalian juga dengan meresum tersebut akan lebih paham maksudnya itu bagaimana. Soalnya ini sangat penting ya nantinya. Oke, untuk semester 2 belum teramat penting. Tapi nanti kalau sudah mulai penelitian, sudah mulai dapat mata kuliah metode penelitian, itu nantinya akan kerasa kalian nantinya gitu. Mulai dari metode penelitian itu ya. Karena metode penelitian di semester 6, kalau misalkan metode penelitian goal proposal sudah jadi, nanti semester 7 kalian tinggal melanjutkan untuk skripsimu. Jadi nggak lama-lama gitu maksudnya. Kalau bisa tepat waktu lulusnya selama 8 semester, why not gitu kan ya. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, nanti segera dikerjakan tugasnya. Kalau masih kebingungan bisa
WA grup atau WA saya secara langsung gitu ya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sehat selalu ya. Baik, terima kasih Bu.